Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Ibnu Raihan dari kelas mata kuliah Rekayasa Sistem Berorientasi Objek R01 dan Prodi Sistem Informasi. Dan di sini saya akan mencoba mempresentasikan hasil resume saya dengan judul pemodelan sistem berorientasi objek atau UML. Nah, langsung saja masuk ke dalam materinya. Nah, apa sih UML itu? UML itu Unified Modeling Language, adalah bahasa pemodelan untuk sistem atau perangkat lunak yang berparadigma berorientasi objek. Nah, UML ini menyediakan bahasa pemodelan visual yang memungkinkan bagi pengembangan sistem untuk membuat cetak biru atas visi mereka dalam bentuk yang baku, mudah dimengerti, serta dilengkapi dengan mekanisme yang efektif untuk berbagi sharing dan mengkomunikasikan rancangan mereka dengan yang lain. Nah, terus di sini ada definisi UML. Definisi UML yang pertama adalah sebuah bahasa untuk menentukan visualisasi, konstruksi, dan mendokumentasikan artefak atau bagian dari informasi yang digunakan untuk dihasilkan dalam suatu proses pembuatan perangkat lunak. Nah, kedua ada artifact, dapat berupa model, deskripsi atau perangkat lunak dari sistem ini, perangkat lunak seperti pada pemodelan bisnis dan sistem non-perangkat lunak lainnya. Nah, sejarah UML ini yang ke-1 dimulai pada Oktober 1994, Booth dan Jacobson yang merupakan 3 tokoh yang metodologinya banyak digunakan untuk mempelopori usaha untuk penyatuan metodologi pendesainan berorientasi objek. Nah, nomor kedua ini pada tahun 1995 dirilis pada draft pertama dari UML pada versi 08. Sejak tahun 1996 ini pengembangan tersebut dikoordinasikan oleh Object Management Group. Nah, poin ketiganya pada tahun 1997 UML versi 1.1 ini muncul. Dan saat ini versi terbaru adalah versi 1.5 yang dirilis bulan Maret 2003. Nah, keempat, Booth dan Rumbaugh dan Jepson menyusun 3 buku serial tentang UML pada tahun 1999. Nah, sejak itulah UML telah menjelma menjadi standar bahasa permodelan untuk aplikasi berorientasi objek. Nah, ragam diagram UML use case diagram ini untuk pemodelannya proses bisnis, yaitu pertama ada konseptual diagram untuk memodelkan konsep-konsep yang ada di dalam aplikasi ini. Nah, kedua ada sequence diagram untuk memodelkan pengiriman pesan atau message antar objek, collaboration diagram untuk memodelkan interaksi antar objek. Nah, ketiga ada state diagram. State diagram ini untuk memodelkan perilaku objek di dalam sistem. Activity diagram ini memodelkan perilaku use case dan objects di dalam sistem. Nah, class diagram. Keempat ada class diagram. Class diagram ini untuk memodelkan struktur kelas. Objek diagram ini untuk memodelkan struktur objek. Terakhir ada komponen diagram, yaitu untuk memodelkan komponen objek. Deployment diagram untuk memodelkan distribusi aplikasi. Nah, langkah-langkah pembuatan model UML. Yang pertama adalah, di sini ada langkah-langkah pembuatan model UML. Dan poin ke-1 adalah membuat daftar business process dari level tertinggi untuk mendefinisikan aktivitas dan proses yang mungkin muncul. Dan poin kedua ada petakan use case untuk tiap business proses untuk mendefinisikan dengan tepat fungsionalitas yang harus disediakan oleh sistem. Nah, kemudian perhalus use case diagram dan lengkapi dengan requirement, contraction, dan catatan-catatan lain. Nah, buatlah development diagram secara kasar untuk mendefinisikan arsitektur fisik sistem. Definisikan requirement lain atau non-fungsional, security, dan sebagainya.
yang juga harus disediakan oleh sistem. Nah, poin kelima, ada berdasarkan use case diagram. Mulailah membuat activity diagram, definisikan objek-objek level atas, atau patch cake atau domain, dan buatlah sequence dan atau collaboration diagram untuk tiap alir pekerjaan. Dan terakhir di sini ada jika sebuah use case memiliki kemungkinan alir normal dan error, buatlah satu diagram untuk masing-masing alir. Nah, di sini ada metodologi penelitian. Nah, yang pertama ada studi pustaka. Studi pustaka itu dilakukan dengan pengumpulan data diperoleh dari buku-buku yang digunakan seperti rekayasa sistem berorientasi objek, koperasi, pemodelan berorientasi objek, pemrograman web, pengenalan sistem informasi manajemen, dan melalui beberapa situs internet juga dilakukan guna memperoleh data-data tambahan atau terdapat pada daftar pustaka. Nah, kedua ada studi lapangan, yaitu ada wawancara dan observasi. Ketiga, studi literatur sejenis. Nah, studi literatur sejenis ini merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara membaca, memahami, mengkritik, dan mereview literatur dari berbagai macam sumber. Nah, metodologi pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem ini digunakan dengan metode berorientasi objek atau object oriented melalui model Rapid Application Development atau RAD disingkat. Nah, pengembangan sistem yang peneliti ini dilakukan menggunakan 3 tahap siklus pengembangan model RAD, yaitu Requirement Planning atau perencanaan syarat-syarat, terus ada Works of Design atau perancangan, dan Implementation atau pelaksanaan. Nah, analisis dan pembahasan. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti melakukan tahapan-tahapan kegiatan dengan mengikuti rencana kegiatan yang tertuang dalam kerangka berpikir meliputi metode pengumpulan data dan metode pengembangan sistem. Nah, di sini ada perancangan atau workshop design. Penelitian ini menggunakan pendekatan sistem berorientasi objek, yakni dengan membuat use case diagram, use case skenario, activities diagram, sequence diagram, dan class diagram. Terus ada implementation atau pelaksanaan. Nah, ada pengujian black box testing, dan di mana untuk memastikan bahwa program yang dibuat bebas dari kesalahan atau bug, maka penelitian melakukan pengujian secara sistem yaitu menggunakan sistem black box. Walaupun tidak 100% bebas dari bug, namun setidaknya bisa meminimalkan kesalahan yang akan terjadi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dan presentasikan pada malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.